Oke, halo guys, apa kabar? Jadi kemarin ada yang nanya ke saya di Instagram saya @gdebp. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya lebih produktif? Simple, simple banget. Gimana caranya supaya lebih produktif? Oke, jadi produktivitas itu menurut saya ya, itu setiap orang mungkin punya caranya masing-masing, punya metodenya masing-masing, punya tekniknya sendiri-sendiri. So, susah kalau misalnya dibilang oke caranya seperti ini ya harus seperti ini, itu sebenarnya buat saya nggak ada gitu ya, karena nggak ada yang namanya one one size fit all gitu, jadi bener-bener satu untuk semuanya, itu menurut saya nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran parameter atau apa namanya, produktivitas setiap orang tuh beda-beda. Ada orang-orang yang merasa oke kalau saya bisa mengerjakan 100 hal dalam sehari berarti saya produktif. Ada yang bilang saya mengerjakan cuma satu hal tapi satu hal itu menghasilkan uang sekian, buat saya itu produktif. Jadi beda-beda tergantung. Nah, yang mau saya share di sini adalah bagaimana eh, saya mengatur waktu saya sehingga produktif menurut saya gitu ya. Jadi apa teknik yang saya pakai ya ini saya akan share. Jadi kalau kamu punya teknik yang berbeda untuk meningkatkan produktivitasmu, please tulis di komen, kita diskusi, atau DM saya di Instagram @gdebp, kita bisa ngobrol di sana. Jadi gini, kalau saya simple banget caranya. Kalau saya simple banget. Setiap malam saya tulis besok saya mau ngapain. Udah gitu aja. Gitu aja. Jadi saya akan tulis apa-apa saja yang saya akan lakukan setiap hari, tapi saya tulisnya kemarinnya ya, bukan paginya. Ada orang-orang tertentu yang nulisnya di pagi harinya. Dia mau ngapain aja selama seharian. It's okay, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya nggak ada yang salah, semuanya benar gitu ya. Oke, kalau saya kemarinnya paling lambat malam sebelum tidur saya akan tulis saya besok mau ngapain aja dari bangun tidur, lalu apa saja yang mau saya kerjakan. Misalnya contohnya nih, dan biasanya itu saya ada kategorinya. Misalnya untuk kategori kesehatan, saya besok mau push up 200 kali sehari, saya mau sit up 200 kali sehari, saya tulis sit up 200 kali, push up 200 kali, pull up 50 kali, itu saya tulis. Lalu kemudian untuk bisnis misalnya saya akan ada meeting dengan perusahaan saya yang A, saya akan ada meeting dengan perusahaan yang B, apa yang saya akan bahas, itu saya tulis semua. Misalnya saya ada follow up meeting dengan klien C misalnya, itu saya tulis. Jadi apa-apa saja yang saya mau kerjakan saya tulis. Kalau saya misalnya mau bikin poster, misalnya untuk poster webinar misalnya, saya mau bikin, ya udah saya tulis, saya akan bikin. Misalnya saya mau upload video YouTube, saya tulis seperti itu. Jadi uh, untuk kesehatan ada, untuk apa namanya, untuk bisnis ada, untuk semuanya ada, untuk spiritual ada. Jadi semuanya itu akan apa namanya, saya bisa lihat oh jangan sampai uh, semuanya adalah tentang personal growth aja. Misalnya saya mau membaca 20 halaman sebuah buku, saya tulis saya mau baca buku X 20 halaman. Dan sekarang saya lagi suka dengerin TED Talk. Jadi saya tulis tuh, besok saya akan menonton 2 buah video TED Talk misalnya. Itu saya tulis. Jadi ada personal growth-nya, personal development-nya ada untuk bisnisnya, ada untuk kesehatannya, untuk spiritualnya juga ada. Saya mau berdoa, mau sembahyang, itu saya tulis semuanya. Jadi eh, saya akan catat misalnya satu hari ada 15 ada 15 list ya. Ada 15 item yang saya mau kerjakan besok. Nah, besok paginya ketika saya bangun saya tinggal lihat list itu aja kan. Oke, ini akan saya kerjakan selama satu hari. Nah, dengan menulis list tersebut, ini pengalaman saya, ini yang saya rasakan dan saya saksikan langsung. Dengan saya melihat list tersebut, saya menjadi jauh lebih efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Dalam arti hal-hal yang sebenarnya saya perlu waktu satu hari penuh untuk mengerjakan, dengan adanya list itu saya bisa mengerjakan mungkin dari 15, saya bisa mengerjakan 10 hal itu sebelum jam makan siang. Jadi sebelum jam 12 siang saya udah mengerjakan 10 dari 15 hal. Biasanya seperti itu. Artinya apa? Dengan kita menulis, jadi kita tahu, oh produktivitas kita sekian. Kita udah bisa mengerjakan sekian banyak hal dalam waktu sekian jam. Yang mestinya satu hari full, sekarang malah bisa sebelum makan siang udah selesai. Nah, bahkan pernah semua yang ingin saya lakukan, saya udah lakukan sebelum jam makan siang. Artinya pas setelah makan siang saya ngapain? Ya udah santai aja di rumah, nonton Netflix mungkin, YouTubean mungkin, main game mungkin, main PlayStation mungkin, atau nonton bioskop mungkin, ya udah santai aja.
Karena toh semua yang saya mau kerjakan udah saya kerjakan, kecuali memang ada meeting-meeting mendadak ya, itu lain cerita. Tapi secara umum dengan kita tulis apa yang mau kita lakukan, produktivitas pengalaman saya itu menjadi sangat-sangat tinggi. Dan nah ini yang paling penting, dengan saya menulis apa yang mau saya lakukan, dan ketika saya udah selesai melakukan yang saya tulis, saya stabilo tuh, saya coret. Nah, ketika kita mencoret apa yang mau kita lakukan, ini yang menarik. Ada di otak kita namanya hormon endorfin. Nah, ketika hormon endorfin itu adalah hormon yang bertanggung jawab atas sense of worth, rasa penghargaan gitu ya, dan atau pencapaian. Jadi ketika saya mencoret satu tugas yang sudah saya selesaikan, endorfin keluar. Sehingga ada rasa kebahagiaan di sana, ada rasa kesenangan di sana, ada kepuasan di sana. Sehingga kita akan lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sehingga sepanjang hari itu rasanya jauh lebih fresh, jauh lebih happy, jauh lebih seger, dan ada sense of achievement-nya di sana. Sense of reward-nya juga ada. Jadi kayak, wah, udah mencapai banyak hal. Nah, itulah yang kenapa sangat efektif sekali kalau kita menulis apa yang mau kita lakukan, lalu kemudian kita lakukan follow up, lalu kemudian kita coret, udah done, kayak gitu. Oke, jadi itu yang saya lakukan untuk meningkatkan produktivitas saya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.